Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anina Permata Jingga Kusairi dengan NIM 2308059. Di sini saya akan membahas materi keamanan komputer untuk memenuhi tugas proyek yang berjudul Peta Okupasi Bidang Keamanan Informasi. Yang pertama adalah latar belakang. Poin pertama, digitalisasi tinggi, ketergantungan pada sistem informasi meningkat. Di era modern, hampir semua aktivitas organisasi dilakukan secara digital, mulai dari manajemen, data internal, administrasi, produksi, hingga layanan pelanggan. Misalnya, perusahaan menggunakan ERP untuk integrasi semua proses, rumah sakit menggunakan sistem rekam medis elektronik, dan bank mengandalkan sistem core banking. Ketergantungan ini berarti setiap gangguan sistem, entah itu downtime, server, atau serangan siber, dapat menghentikan operasional seluruh organisasi. Oleh karena itu, keamanan informasi bukan sekadar opsional, tetapi menjadi kebutuhan kritikal. Lalu, pada poin 2, ada ancaman cyber terus berkembang. Ancaman cyber meliputi berbagai jenis, seperti malware, yaitu program jahat yang merusak atau mencuri data. Lalu ada ransomware, untuk mengunci data dan menuntut tembusan. Lalu ada phishing, menipu pengguna agar menyerahkan kredensial, dan data breach, pembocoran informasi sensitif. Ancaman ini berkembang cepat dan semakin kompleks, misalnya Advanced Persistent Threat atau APT, yang menargetkan organisasi secara sistematis, tanpa SDM yang kompeten dan strategi keamanan yang matang. Organisasi sangat rentan terhadap kerugian finansial, reputasi, bahkan tuntutan hukum. Lalu, yang poin ketiga, ada SDM keamanan informasi kompeten masih terbatas. Saat ini, jumlah profesional keamanan informasi yang memiliki sertifikasi pengalaman praktis dan kemampuan teknis masih sangat terbatas di Indonesia. Banyak organisasi kesulitan menemukan staf yang mampu mengelola keamanan, memonitor ancaman, atau merespon insiden dengan cepat. Kekurangan SDM ini memperbesar risiko serangan dan memperlambat mitigasi insiden. Lalu poin keempat, ada peta okupasi nasional TIK disusun untuk memetakan kompetensi dan pekerjaan di bidang keamanan informasi. Peta okupasi ini berfungsi sebagai panduan nasional untuk menyelaraskan kompetensi SDM dengan kebutuhan industri dan pemerintahan. Dokumen ini membantu menentukan level keahlian, job description, dan jalur karir, sehingga lulusan pendidikan maupun tenaga profesional dapat lebih mudah masuk ke dunia kerja sesuai keahliannya. Lalu slide selanjutnya, apa itu peta okupasi? Nah, di sini poin pertama itu ada dokumen resmi yang memetakan jenis pekerjaan dan jabatan di bidang keamanan informasi. Peta okupasi adalah dokumen resmi yang menyusun daftar profesi mulai dari entry level hingga senior, beserta deskripsi tanggung jawabnya. Contohnya, SOC analis memiliki tugas utama memantau jaringan, sedangkan security manager bertanggung jawab atas strategi keamanan organisasi secara menyeluruh. Dokumen ini diterbitkan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan standar kompetensi nasional. Lalu yang poin kedua, menyertakan tugas kerja, pengetahuan, keterampilan teknis, dan non-teknis level kompetensi. Tiap jabatan dijabarkan secara detail. Tugas kerja mencakup aktivitas harian, pengetahuan wajib meliputi teori dan regulasi, keterampilan teknis mencakup hard skill seperti konfigurasi firewall, coding aman, analisis log, sedangkan keterampilan non-teknis meliputi komunikasi, kepemimpinan, dan problem solving. Level kompetensi menyesuaikan standar KKNI atau SKKNI, misalnya level 5 untuk teknisi dasar, level 7-9 untuk manajer atau spesialis senior. Lalu poin ketiga, mengacu pada standar SKKNI dan KKNI. SKKNI adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, dan KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang memberikan acuan resmi tentang kemampuan dan level SDM. Dengan mengacu pada standar ini, setiap profesi memiliki patokan yang jelas sehingga organisasi bisa menilai dan mengembangkan tenaga kerjanya sesuai standar nasional. Lalu slide selanjutnya, apa tujuan peta okupasi? Nah, poin yang pertama, standarisasi kompetensi SDM keamanan informasi.
Standarisasi ini memastikan setiap profesional memiliki kemampuan teknis dan non-teknis yang sesuai. Misalnya, SOC analis di perusahaan A memiliki kemampuan analisis log dan monitoring yang setara dengan SOC analis di perusahaan B. Ini membantu memastikan kualitas kerja konsisten di seluruh sektor. Lalu poin kedua, acuan perencanaan SDM di industri dan pemerintahan. Organisasi dapat merencanakan perekrutan, promosi, dan pengembangan karir staf berdasarkan peta okupasi. Contohnya, perusahaan bisa merekrut pentester junior untuk berkembang menjadi senior sambil menyusun program pelatihan internal. Poin ketiga, menentukan jalur karir atau career pathway. Peta okupasi memetakan jalur karir jelas, misalnya seorang entry level SOC analis menjadi incident responder, lalu security manager, lalu menjadi Chief Information Security Officer atau CISO. Dengan jalur karir yang jelas, motivasi dan retensi SDM meningkat. Lalu poin keempat, mengurangi kesenjangan skill antara pendidikan dan industri. Banyak lulusan cybersecurity belum siap pakai karena kurikulum belum disesuaikan dengan kebutuhan industri. Peta okupasi menjadi dasar bagi perguruan tinggi atau lembaga pelatihan untuk menyesuaikan materi agar lulusan kok langsung kompeten. Lalu, poin kelima, mendukung pengembangan sertifikasi dan pelatihan profesional. Sertifikasi berbasis peta okupasi dapat diakui secara nasional maupun internasional, seperti CEH, CISSP, atau Security Plus. Ini membantu tenaga profesional meningkatkan kredibilitas dan kompetensi mereka. Lalu selanjutnya, kelompok utama okupasi. Nah, poin pertama ada Governance, Risk, dan Compliance atau GRC. Fokus pada kebijakan keamanan, audit, regulasi, dan manajemen risiko. Profesi di GRC memastikan organisasi patuh hukum, standar industri, dan mampu mengelola risiko secara aktif. Lalu yang kedua, ada protection dan teknologi. Mengelola dan mengamankan sistem teknologi termasuk jaringan, aplikasi, cloud, dan enkripsi. Area ini memastikan sistem tahap terhadap ancaman teknis. Lalu poin ketiga, ada detection, response, and recovery. Bertugas memantau, mendeteksi serangan, merespon insiden, dan memulihkan sistem. Misalnya, SOC analis dan insiden responder bekerja sama untuk menangani insiden keamanan. Lalu, ada contoh okupasi area GRC. Yang pertama ada Security Governance Officer, yaitu menyusun kebijakan, SOP, dan panduan organisasi. Lalu ada Information Security Analyst, memantau kepatuhan dan menilai risiko keamanan. Lalu ada Risk Management Specialist, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko keamanan informasi. Lalu ada Compliance and Audit Officer, melakukan audit internal, memastikan kepatuhan ISO 27001 dan regulasi lainnya. Semua profesi saling terkait, misalnya Risk Management Specialist menemukan risiko tinggi, lalu Compliance Officer melakukan audit untuk memastikan mitigasi dijalankan. Lalu ada contoh okupasi area protection and technology. Yang pertama, ada Network Security Engineer, yaitu mengamankan jaringan dari serangan eksternal atau internal, mengkonfigurasi firewall, VPN, IDS atau IPS. Lalu ada Application Security Engineer, mengamankan aplikasi melalui security coding, code review, dan penetration testing. Lalu ada DevSecOps Engineer, mengintegrasikan keamanan ke pipeline, DevOps agar software selalu aman saat deployment. Lalu ada Cloud Security Specialist, mengamankan data dan layanan cloud sesuai standar dan regulasi. Lalu ada Cryptography Specialist, menangani enkripsi data, memanajemen kunci, dan integritas informasi. Lalu slide selanjutnya, ada contoh okupasi area detection and response. Yang pertama ada SOC Analyst, untuk memantau jaringan dan sistem 24/7, lalu ada menganalisis alert, mengidentifikasi potensi serangan juga. Yang kedua ada Incident Responder, merespon insiden keamanan, memulihkan sistem, mengurangi dampak serangan. Lalu selanjutnya ada Digital Forensic Specialist, menginvestigasi insiden, mengumpulkan bukti digital, menganalisis metode serangan. Lalu ada Threat Hunter, proaktif mencari ancaman tersembunyi sebelum menjadi insiden. Lalu yang terakhir ada Malware Analyst, analis malware untuk mitigasi dan pencegahan serangan berikutnya.
Selanjutnya, ada struktur kompetensi tiap okupasi. Yang pertama, deskripsi kerja dan lingkup tugas. Apa yang dilakukan tiap jabatan secara harian? Lalu, ada pengetahuan wajib, regulasi, teori, standar industri, dan best practice. Lalu ada hard skill and soft skill, yaitu analisis log, secure coding, komunikasi, problem solving, dan teamwork. Lalu ada indikator kinerja, yaitu tolok ukur efektivitas pekerjaan. Lalu yang terakhir, ada level KKNI atau SKKNI untuk menentukan level kompetensi dari pemula hingga senior. Selanjutnya, ada implementasi nyata atau contoh kasus. Yang pertama, ada SOC analis, yaitu monitoring keamanan 24/7. Monitoring real-time seluruh sistem dan endpoint menggunakan SIEM. Lalu mendeteksi percobaan login mencurigakan, malware atau DDoS. Memberikan alert, menilai resiko, koordinasi dengan tim incident response. Lalu ada analisis tren serangan, melaporkan ke manajemen. Dampaknya, ancaman terdeteksi dini, kerugian dapat diminimalkan. Yang kedua, ada penetration tester, menguji aplikasi sebelum rilis. Tahapannya, reconnaissance, scanning, exploitation, reporting. Lalu menemukan celah keamanan sebelum aplikasi dirilis. Dampaknya, mengurangi resiko kebocoran data dan serangan cyber. Lalu selanjutnya, ada incident responder, yaitu untuk menangani ransomware atau data breach. Isolasi sistem, analisis malware atau log pemulihan sistem. Lalu koordinasi tim teknis, komunikasi ke manajemen, dokumentasi insiden. Dampaknya, organisasi tetap operasional, reputasi terlindungi, kepatuhan terjaga. Lalu selanjutnya ada governance officer, menyusun kebijakan NSOP. Membuat kebijakan, SOP, audit internal, pelatihan staff. Dampaknya, resiko human error berkurang, organisasi patuh standar ISO 27001. Lalu, ada digital forensic specialist, yaitu investigasi insiden. Mengumpulkan bukti digital, analisis jejak serangan, menentukan pelaku. Dampaknya, mendukung proses hukum, memperbaiki sistem mencegah serangan berulang. Lalu ada threat hunter, yaitu untuk mendeteksi ancaman tersembunyi. Analisis log, threat intelligence, hunting pattern serangan. Dampaknya, ancaman ditemukan sebelum insiden terjadi. Lalu slide selanjutnya, ada tantangan SDM keamanan informasi. Nah, jumlah tenaga ahli terbatas itu membuat kesulitan memenuhi kebutuhan industri. Lalu yang kedua ada ancaman cyber berkembang cepat. SDM harus terus update. Lalu kesenjangan skill pendidikan versus industri, lulusan belum siap pakai. Lalu rendahnya awareness di UMKM, risiko serangan tinggi. Selanjutnya ada rekomendasi pengembangan SDM. Yang pertama, pelatihan berbasis SKKNI dan KKNI. 2. Sertifikasi profesional, CEH, CISSP, Security Plus. Dan yang ketiga, kolaborasi kampus atau industri. Keempat, penguatan kurikulum cybersecurity. Kelima, laboratorium praktis, SOC Lab, Red Blue Team, program magang dan simulasi insiden. Semua langkah ini mempersiapkan SDM yang kompeten, siap pakai, dan mampu menghadapi ancaman nyata. Slide selanjutnya, ada peran peta okupasi dalam dunia pendidikan. Dalam konteks dunia pendidikan, peta okupasi memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi jembatan antara dunia akademik dan dunia kerja. Selama ini, salah satu kritik utama terhadap pendidikan tinggi di bidang teknologi informasi adalah lulusan yang secara teori cukup kuat, tetapi belum sepenuhnya siap menghadapi tantangan di industri. Hal ini terjadi karena kurikulum seringkali disusun tanpa peta kebutuhan kompetensi yang jelas. Peta okupasi membantu perguruan tinggi memahami secara konkret peran apa saja yang dibutuhkan industri, beserta keterampilan yang harus dimiliki untuk setiap peran tersebut. Misalnya, ketika industri membutuhkan SOC analis, maka kampus tidak hanya mengajarkan teori keamanan jaringan, tetapi juga praktikum monitoring log, analisis alert, dan simulasi insiden keamanan. Dengan demikian,
materi pembelajaran menjadi lebih relevan dan aplikatif. Selain itu, peta okupasi juga dapat digunakan sebagai dasar menyusun struktur mata kuliah dan praktikum. Mata kuliah tidak lagi berdiri sendiri, tetapi saling terhubung untuk membentuk kompetensi tertentu sesuai kebutuhan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan pendekatan outcome-based education yang mendorong lulusan memiliki TPN pembelajaran yang jelas dan terstruktur. Dari sisi mahasiswa, keberadaan peta okupasi memberikan gambaran karir yang lebih jelas sejak dini. Mahasiswa dapat memahami bahwa apa yang mereka pelajari di kelas memiliki keterkaitan langsung dengan profesi di dunia nyata. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesiapan kerja, tetapi juga meningkatkan motivasi belajar karena mahasiswa memahami tujuan akhir dari proses pendidikannya. Slide selanjutnya, ada dampak peta okupasi bagi industri dan organisasi. Bagi industri dan organisasi, peta okupasi memberikan dampak yang sangat nyata dalam pengelolaan sumber daya manusia, khususnya di bidang keamanan informasi. Salah satu tantangan terbesar perusahaan saat ini adalah merekrut tenaga kerja yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Tanpa standar yang jelas, proses rekrutmen seringkali hanya berfokus pada ijazah atau sertifikat, tanpa memahami kompetensi real candidate. Dengan adanya peta okupasi, perusahaan dapat menyusun kebutuhan SDM secara lebih spesifik. Setiap posisi pekerjaan sudah memiliki deskripsi tugas, keterampilan, dan level kompetensi yang jelas. Hal ini membuat proses seleksi menjadi lebih objektif dan mengurangi risiko salah penempatan tenaga kerja. Selain rekrutmen, peta okupasi juga membantu perusahaan dalam merancang pengembangan karir karyawan. Karyawan tidak lagi merasa stagnan karena mereka mengetahui jalur karir yang dapat ditempuh. Misalnya, seorang staf keamanan junior memahami kompetensi apa yang harus ditingkatkan untuk naik ke level analis atau manajer. Hal ini berdampak positif terhadap loyalitas dan produktivitas karyawan. Dari sisi operasional, tim keamanan informasi yang dibentuk berdasarkan peta okupasi akan bekerja lebih terstruktur. Setiap anggota tim memahami perannya masing-masing, sehingga koordinasi saat menghadapi insiden siber menjadi lebih cepat dan efektif. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan risiko kerugian akibat serangan cyber, baik dari sisi finansial maupun reputasi organisasi. Selanjutnya, ada hubungan peta okupasi dengan ketahanan siber nasional. Ketahanan siber nasional tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya. Tanpa SDM yang kompeten, teknologi secanggih apapun tidak akan mampu melindungi sistem informasi secara optimal. Oleh karena itu, peta okupasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun ketahanan siber nasional. Melalui peta okupasi, negara dapat memetakan kebutuhan tenaga ahli keamanan informasi secara sistematis dan berkelanjutan. Hal ini mendukung strategi keamanan cyber nasional yang dirumuskan oleh Badan Cyber dan Sandi Negara dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan standar kompetensi yang jelas, pengembangan SDM dapat dilakukan secara terarah dan konsisten. Selain itu, ketersediaan tenaga ahli dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan pada pihak asing dalam pengelolaan sistem strategis nasional. Hal ini sangat penting mengingat sistem pemerintahan, perbankan, dan infrastruktur kritis merupakan aset negara yang harus dilindungi secara mandiri. Dalam jangka panjang, penguatan SDM melalui peta okupasi juga meningkatkan daya saing bangsa di tingkat global. Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga memiliki tenaga profesional yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam ekosistem keamanan cyber internasional. Slide selanjutnya ada penutup dan transisi ke diskusi. Sebagai penutup, dapat ditegaskan kembali bahwa keamanan informasi bukan lagi isu teknis semata, melainkan kebutuhan strategis yang menyangkut keberlangsungan organisasi dan negara. Transformasi digital yang masih membawa banyak manfaat, tetapi juga membuka peluang ancaman cyber yang semakin kompleks. Peta okupasi
hadir sebagai solusi jangka panjang untuk membangun ekosistem keamanan informasi yang berkelanjutan dengan memetakan profesi, kompetensi, dan jalur karir secara jelas. Pengembangan SDM dapat dilakukan secara sistematis dan terukur. Hal ini memastikan bahwa kebutuhan industri, pendidikan, dan negara dapat berjalan selaras. Namun, keberhasilan peta okupasi tidak dapat dicapai oleh satu pihak saja. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan agar standar kompetensi dapat diimplementasikan secara nyata. Dengan kolaborasi ini, SDM yang dihasilkan tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga siap menghadapi tantangan nyata di lapangan. Pada akhirnya, SDM yang unggul akan menciptakan sistem digital yang lebih aman, terpercaya, dan berkelanjutan. Inilah fondasi penting dalam membangun masa depan digital yang kuat berdaulat. Kesimpulannya, peta okupasi memetakan profesi dan kompetensi keamanan informasi menjadi dasar pengembangan kurikulum pelatihan dan rekrutmen SDM, membantu organisasi menghadapi ancaman cyber modern, mendukung ketahanan cyber nasional. Dan selanjutnya di sini ada referensi dari materi yang saya cari. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.